Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Revolusi Skill, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kali ini saya akan sharing tentang gimana cara membuat laporan stok barang di Microsoft Excel. Nah, di video sebelumnya, saya sudah sempat menyinggung tentang topik ini, namun di video ini saya akan membuatkan lebih jelas dan tentu lebih mudah untuk dipahami dalam membuat laporan stok barang, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat laporan stok barang, terdapat 3 tahap yang akan kita lalui. Yang pertama, kita menentukan dulu katalog barang ya teman-teman, yaitu barang apa saja yang terdapat di perusahaan kalian. Dan yang kedua, kalian juga harus membuatkan rekapan yang terpisah, yaitu mengenai jumlah barang masuk. Dan yang ketiga, kalian juga harus punya rekapan mengenai jumlah barang yang keluar, teman-teman, atau yang terjual. Oke, kita langsung saja. Di sini, sebelum kita membuat laporan katalog barang, saya akan membuatkan tabel secara otomatis agar lebih mudah dalam bekerjanya. Langkahnya, tinggal kalian blok saja 2 baris antara judul dan 1 baris di bawahnya. Kemudian kalian masuk ke Insert, Table. Nah, di sini kalian centang aja di bagian My Table. Kemudian, OK. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian pilih beberapa variasi yang tersedia, namun saya pakai yang ini aja, teman-teman. Nah, kemudian saya drag aja ke bawah sampai total seluruh tabel yang saya gunakan. Oke, di sini saya isi dulu nomornya, yaitu ada, saya drag ke bawah, pakai fill series. Nah, jadi ada 10 barang yang terdapat di perusahaan saya, teman-teman, misalnya. Oke, misalnya kode barangnya saya isi menjadi A1000 dan saya drag aja kode barangnya. Nah, jadi A1000 sampai dengan A1009, teman-teman. Nah, untuk nama barangnya kalian sesuaikan dengan apa nama barang yang terdapat di perusahaan kalian. Nah, misalnya di sini perusahaan retail ada beras, ada odol, ada sikat gigi, ada sabun cuci, sabun rinso ya, rinso, kemudian ada sikat WC, misalnya seperti ini teman-teman. Kemudian ada sampo, ada body marina, kemudian ada aqua, ada citra, body citra teman-teman, kemudian ada Gift, umpama sabun mandi Gift, seperti ini. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Nah, kemudian kalian isi terlebih dahulu berapa jumlah stok yang kalian miliki teman-teman, stok awalnya. Misalnya saya isi di sini ada 15, kemudian ada 29, ada 100, misalnya ada 200, ada 47, 58, 56, 78, 89, misalnya ada 90. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk stok akhir ini kita isikan dengan rumus teman-teman, yaitu sama dengan stok awal ditambah dengan barang masuk, kemudian dikurangi dengan barang keluar, teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kalian enter. Nah, jadi totalnya masih sama karena bagaimanapun di sini barang keluar dan barang masuk ini belum terisi. Nah, selanjutnya kita akan membuat rekapan barang masuknya, teman-teman. Di sini saya buatkan dulu tabel secara otomatis agar lebih mudah nanti bekerjanya. Table masih sama seperti tadi, centang di bagian My Table. Kemudian OK. Nah, jadi di sini sudah dibuatkan tabel secara otomatis. Selanjutnya, untuk mengisi nama barang ini, untuk menghindari kekeliruan, kita gunakan rumus VLOOKUP namanya, teman-teman. Jadi, VLOOKUP, jika kalian belum tahu, bisa simak video ini. Kemudian di sini ada lookup value. Kalian masukkan di bagian kode barangnya ini, teman-teman. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array-nya itu berada di katalog barang, yaitu berada di bagian
kode barang, dan nama barang, teman-teman. Oke, setelah itu kalian masukkan titik koma, dan kemudian Excel meminta memasukkan kolom indeks 6, yaitu nomor keberapa yang akan kita cari. Karena kita akan mencari nama barangnya, jadi kita akan menggunakan 2. Karena nama barang ini berada di kolom kedua dari yang kita blok ini, teman-teman. Nah, setelah itu masukkan lagi titik koma, dan setelah itu pilih false. Kalau di Excel kalian tidak ada false-nya, langsung aja pilih 0, teman-teman. Ketik 0. Kemudian enter. Jadi di sini masih NA. Kenapa NA? Karena pada kode barang ini belum terisi, teman-teman. Misalnya saya isi di sini kode barangnya di A1001 seperti itu. Nah, jadi odol. 1001 itu odol, teman-teman. Ya, betul. Nah, kemudian saya isi lagi, umpama saya drag aja, teman-teman. Ada beberapa, yaitu sampai A1005 aja, itu sampai sampo. Di sini tanggalnya, umpama penambahan itu berada di tanggal 2/05, teman-teman, 2022. Oke, setelah itu enter. Nah, jadi kita besarkan dikit biar kelihatan. Nah, jadi di sini tanggalnya sudah muncul, kemudian drag aja. Nah, ini sebagai contoh aja, teman-teman. Nah, untuk jumlahnya silakan kalian isi sendiri. Misalnya di sini ada 10 yang masuk, ada 46 misalnya, ada 23, ada 20, dan ada 19. Seperti itu, teman-teman, untuk di barang masuknya. Oke, saya buatkan rata tengah aja biar lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi di barang keluar, yaitu barang yang terjual, teman-teman. Nah, di sini masih sama, saya buatkan dulu tabelnya secara otomatis. Insert table, kemudian saya centang. Oke, nah di sini pilih aja bagian yang ini. Nah, di sini masih sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi nama barangnya. Itu klik sama dengan, kemudian masukkan VLOOKUP. Nah, setelah itu titik koma, bukan titik koma, masukkan lookup value-nya, yaitu di bagian kode barang. Nanti kita akan mengisi nama barang ini sesuai dengan kode barang. Jadi kode barang ini merupakan kode kuncinya, teman-teman. Nah, setelah itu titik koma, tabel array-nya berada di katalog barang. Jadi kita blok saja dua bagian ini, yaitu kode barang dan nama barangnya. Nah, setelah itu titik koma. Kemudian kolom indeksnya kita masukkan 2, dan setelah itu titik koma lagi, kemudian false. Setelah itu enter. Nah, jadi di sini masih NA. Nah, ini bisa kita sesuaikan, umpama ada penjualan untuk A1000. Nah, itu langsung muncul beras, teman-teman. Misalnya di sini ada penjualannya, semua item ada penjualan di bulan tertentu. Misalnya ada 9 item, teman-teman. Bisa kita isi tanggalnya, tanggal penjualan. Misalnya tanggal 4/05/2022. Bentar. Oke. Setelah itu kalian drag aja. Ini tanggalnya bisa kalian sesuaikan dengan tanggal penjualan kalian, teman-teman. Saya drag aja biar lebih cepat. Nah, di sini sekarang jumlahnya bisa kalian sesuaikan. Umpama ada 12, ada 23, ada 5, ada 6, ada 8, 9, misalnya ada 6 lagi, ada 10. Dan yang terakhir misalnya ada 8. Oke, seperti ini. Jadi sudah diisi. Untuk di barang keluarnya, saya buatkan rata tengah aja biar terlihat lebih rapi. Oke, nah sekarang kita akan mengisi di bagian ini, teman-teman, di bagian perekapannya. Berdasarkan barang masuk dan barang keluar yang terjadi. Caranya, nah di sini kita menggunakan rumus SUMIF namanya, karena kita akan menjumlahkan dari berbagai kriteria. Oke, kalian masukkan sama dengan, kemudian SUMIF. Ini bisa kalian perhatikan, teman-teman. Nah, ranknya itu berada di ini karena mengisi barang keluar, kita masuk ke bagian tabel barang keluar. Ranknya itu yaitu berada di
kode barang ini, teman-teman. Kita pakai kode barang untuk ranknya, kemudian titik koma, baru kembali lagi ke katalog barang. Di sini ada kriteria. Kriterianya itu berada di kode barang ini. Itu kalian klik aja, kemudian titik koma. Nah, di sini sum rank, arti bagian mana yang akan kita jumlahkan. Nah, yang akan kita jumlahkan itu berada di sini, teman-teman. Nah, setelah itu tinggal enter. Jadi, di sini akan terkurang otomatis karena ada pengeluaran barang, teman-teman. Awalnya, stok awalnya itu 15, kemudian ada penjualan 12, jadi sisanya itu tinggal 3. Nah, sekarang kita tentukan lagi di bagian barang masuknya. Masih sama, kita klik sama dengan, kemudian sum if, kita masukkan ranknya, teman-teman. Ranknya yaitu di bagian kode barang. Kemudian titik koma, masukkan kriterianya. Kriteria masih sama di kode barang. Nah, setelah itu, kita masukkan bagian titik koma dulu, masukkan bagian yang ingin dijumlahkan. Itu bagian ini, teman-teman. Tinggal kalian blok. Nah, tinggal kalian enter. Nah, apa yang terjadi? Tinggal kalian klik sekali aja. Rumusnya tersusun otomatis. Jadi kita tidak perlu mengklik secara manual, teman-teman. Mengisi secara manual di bagian barang masuk ini. Langsung dijumlahkan secara otomatis. Nah, di sini untuk A1000 yaitu tidak ada pemasukan barang. Di sini bisa kita lihat. Nah, A1000 tidak ada pemasukan barang atau barang masuk. Ini barang masuknya dari A1001 sampai A1005. Bisa kita lihat, A1001 ada penambahan, A1005 dan A1006 tidak ada penambahan, teman-teman. Nah, untuk jumlahnya di sini sudah dijumlahkan secara otomatis, yaitu 100 ditambah 46, totalnya 146 dikurangi dengan barang keluar 5 jadi 141. Nah, jadi rumusnya sudah dimasukkan secara otomatis. Nah, mungkin sampai di sini dulu videonya mengenai cara membuat laporan stok barang di Excel. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.